Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Alfamli Kapi. Kali ini saya mau rutinitas saja seperti biasa. Ya, sambil mungkin bahas sedikit-sedikit kalau memang kepikiran ada bahasan apa gitu. Bingung sih kalau mau buat video-video apa, edukasi apa, konten apa gitu, bingung. Jadi sambil mancing teman-teman untuk berkomentar, nanti biar saya kepikiran mau bahas apa, saya buat dulu aja konten ya keseharian seperti ini memang. Sambil nanti mungkin saya ceritakan itu apa, ikan yang tempo hari kita buatkan konten sakit massal itu. Alhamdulillah sudah sehat. Jadi nanti saya ceritakan, saya kasih lihat juga ya, sambil mungkin sharing soal perawatan tambahan kalau kita punya rawatan albino seperti itu. Kalau kita punya rawatan albino memang baiknya agak kita sedikit tambahi effort kita untuk merawat ikan tersebut dibanding dengan gapi mata hitam. Tapi ini dengan catatan atau disclaimer untuk di Alfamli Gapi ya, atau mungkin menurut keyakinan saya sendiri sebagai breeder. Kalau di luar sana katanya gak ada bedanya mata hitam sama mata merah, ya nggak apa-apa, itu pendapat mereka. Kalau pendapat saya, mata merah ini lebih rawan sakit, perawatannya lebih ekstra, sedikit lebih ekstra. Atau mungkin saya di mata hitam yang terlalu ugal-ugalan, bisa jadi mereka menganggap perawatan, bisa jadi seperti ini pemikiran mereka, yang mereka lakukan atau yang mereka rawat antara mata hitam dan mata merah itu, yang dijadikan acuan itu mata merah. Oleh sebab itu mata hitam pasti otomatis jadi lebih nyaman pastinya, karena memang perawatan mata merah kan lebih effort dan lebih bisa dipastikan memang ikan akan cenderung lebih sehat. Dan memang ketika kita bisa merawat mata merah dengan kondisi yang bagus, prima, ikan selalu sehat, itu memang otomatis di mata hitam sudah pasti sehat-sehat juga. Bisa dijadikan acuan memang mata merah atau albino itu. Ketika kita bisa merawat albino, otomatis merawat mata hitam itu lebih mudah. Wong saya yang ugal-ugalan di mata hitam ya, ada sedikit effort di mata merah juga bisa. Jadi mungkin bisa jadi seperti itu ya, yang mungkin breeder-breeder di luar sana yang menyamakan perawatan mata merah dan mata hitam itu bisa jadi karena mereka acuan utamanya di mata merah. Seandainya mereka acuan rawatnya di mata hitam, mata merahnya pasti masih gagal, karena memang merawat mata merah gak bisa seugal-ugalan itu. Jadi agak lebih bersihan lah kalau merawat mata merah. Kalau merawat mata hitam, pendapat saya sih agak ugal-ugalan tuh dia relatif aman, cenderung aman. Dan perasaan saya aja ya, kayaknya dalam berpenyakit juga itu mata merah itu lebih susah disembuhkan. Tapi nggak tahu, belum benar-benar saya benar-benar saya amati gitu, belum benar-benar saya amati. Jadi perasaan saya aja sih seperti itu. Jadi kayaknya kok mata merah sama mata hitam ini kalau sakit juga lebih mudah penyembuhannya di mata hitam gitu. Nah, ini saya tutupi karena apa? Hujan. Oh iya, sambil cerita dikit soal hujan ya.
sebenarnya pengen saya bahas di video terpisah, video sendiri gitu soal pembahasan hujan ini, tapi ya nggak apa-apa lah, saya ceritakan dikit soal hujan. Nggak tahu untuk hujan di luar Surabaya ya, kalau sejauh yang saya amati sih hujan itu terkadang bisa bikin ikan bermasalah. Nah, tapi disclaimer, terkadang, nggak selalu, memang nggak selalu. Jadi ketika ada hujan itu terkadang habis hujan itu, apalagi hujan pertama, kalau memang sudah musim hujan sih kayaknya relatif aman. Kalau hujan pertama habis lama nggak hujan, terus ada hujan pertama gitu, terus pagi saya cek hujannya umpama malam gitu, pagi saya cek itu biasanya adalah 1 atau 2 media itu yang bermasalah ya, karena mungkin kalau menurut saya sih karena kaget, mungkin kan hujan kan dingin banget, terus belum lagi karena konon hujan di tempat yang polusinya banyak seperti di Surabaya itu hujannya relatif mengandung zat asam, jadi berbahaya buat ikan ya. Tapi nggak semua sih, nggak semuanya, artinya ya juga memang sedikit juga kok, nggak seberapa banyak yang kena efek dari hujan. Nah, maka dari situ saya juga ingin meminimalisir terjadinya penyakit karena hujan. Oleh sebab itu ya makanya tadi media itu saya tutupi. Ya itu nutupnya juga nggak bener-bener nutup sih, sebagian aja. Setidaknya hujan itu nggak bener-bener banyak yang netes ke tempat atau ke farm atau ke media, biar nggak seberapa kena hujan lah. Nggak bener-bener saya tutup yang sampai bener-bener hujan nggak bisa kena gitu, enggak kok, tetap kena, cuma dikit ya, karena ya itu minimalisir resiko ikan terkena penyakit. Ini kelihatan nggak? Ini udah waktunya nyuci sebenarnya, belum saya cuci. Full gold, nggak kelihatan nih sebenarnya, harus karena kena panas kalau sore itu suka kena panas, makanya ya gitulah. Ini fokusnya kok nggak bisa otomatis ya, saya lanjutkan. Tadi fokusnya kekunci, ternyata baru tahu saya. Mana lagi ya yang belum dikasih pakan. Ini PRTDE, nggak seberapa kelihatan ya, mohon maaf ya jika videonya agak kurang, karena emang ya sambil kasih pakan. Terus medianya juga ini media akuarium yang mestinya harus kelihatan bersih, tapi karena ini tempatnya banyak mata hitam, jadi nggak seberapa saya reken. Yang penting dia saya pantau, kelihatannya berenangnya bagus, nggak gede-gede, ya sudah saya tinggal seperti itu. Nggak seberapa saya bersihkan, karena terkadang ya justru mengkhawatirkan ketika media diubah-ubah atau dikuras. Kalau kuras total sih sebenarnya bagus, kalau cuma sekedar digosok kacanya itu kadang kita tambah air, malah mungkin karena kotorannya jadi kemana-mana ya, itu malah berpotensi ikan bermasalah. Jadi mending saya biarin, nanti ketika waktunya sortir atau waktunya melihat kualitasnya seberapa, baru saya kuras seperti itu. Baru saya kuras total sekalian begitu. Ini masih sampai sini, ini belum yang di farm
sana. Bentar, ini kita selesaikan dulu. Teman-teman barangkali ada komentar, saran, atau pengen diskusi sama saya di kolom komentar, gak apa-apa, jangan sungkan-sungkan. Saya pun sebenarnya ya masih banyak-banyak belajar juga, pasti saya juga masih banyak beberapa yang mungkin keliru, cara rawatan kah atau apa, mestinya saya masih butuh saran dari teman-teman. Jadi jangan sungkan-sungkan diskusi di kolom komentar, biar kita sama-sama belajar. Seperti itu teman-teman. Albino, ini juga albino ini. Nah, yang saya bilang agak rawan di albino itu terjadinya itu bukan di fase burayak sampai kira-kira 2 bulan atau 2 bulan setengah, bukan. Jadi yang saya maksud albino rawan dari segi perawatan, gampang terserang penyakit, itu yang saya rasakan itu ketika di usia 2 bulan ke atas. Kalau masih burayak sampai 2 bulan itu masih aman. Kalau di 2 bulan ke atas, nah itu mungkin ada hubungannya dengan yang kemarin saya bahas soal populasi itu. Karena semakin besar ikan kan, semakin sebetulnya dia butuh tempat yang lebih lebar untuk dia, entah itu bergerak, bernafas, oksigen itu yang saya maksud, bernafas. Nah, itu kan memang butuh tempat yang lebih luas. Jadi mungkin agak bermasalahnya di soal itu sih, soal populasi juga. Nah ini yang tadinya memang mau saya bahas. Nah ini kondisinya yang sudah kita obati. Sudah ya sedikit banget menggedek, masih ada, tapi ini sudah ada tanda-tanda, berarti dia menghendaki sembuh atau ya mendekati kesembuhan. Nah dikasih makan itu aktifnya Masya Allah. Nah, itu sudah ada tanda-tanda kalau kita berhasil menyembuhkan ikan. Kalau seandainya dikasih makan itu nggak mau kesini, ya itu sudah apa, bukan alamat terus pasti gagal, enggak juga. Nah ini juga sudah sehat, nggak ada yang gedek, udah beranak pinak buahnya ini di sini dan nggak dimakan, alhamdulillahnya aman. Begitu teman-teman, lanjut ya. Nah, kalau ketika kasih makan memang agak lama. Saya juga kadang ya menikmati ketika kasih makan ikan, apalagi kalau ketika kasih makan ini ikan. Nah semangat sekali saya kalau kasih makan ini moli. Nah ikannya bisa kayak gini loh, seru banget. Kita taruh biar nggak terlalu lama. Ya mungkin kepuasan dalam memelihara ikan memang di situ ya. Ketika kita kasih makan terus ikannya doyan, itu kayak seneng banget. Ini topas ribbon. Oh ya, saya punya keinginan sebenarnya pengen buat konten isinya itu sepil-sepil ikan. Tapi agak malu sebetulnya karena ikannya belum termasuk bagus-bagus. Ya standar-standar aja lah, nggak yang bagus-bagus banget gitu. Gak tahu gimana teman-teman nilainya. Nah ini yang mau saya ceritakan. Jadi semuanya yang lain tuh masih hitam kotor. Nah untuk albino sudah saya bersihkan, sudah saya kuras total. Ya karena itu melihat gerak-gerik ikan intinya.
kemarin tuh sempat nggak seberapa aktif lah. Ya ini habis saya kuras ini masih bisa dibilang nggak seberapa aktif loh kan. Sebenarnya ikan diginikan ini kan pasti aktif kan, diginikan ini pasti dateng lah ke majikannya atau ke yang kasih makan. Nah kemarin tuh sempat diginikan tuh nggak mau datang. Nah itu sudah tanda-tanda dia mulai nggak nyaman sama tempatnya. Nah kalau sudah seperti itu jangan nunggu lagi, malah nanti mati. Kemarin sempat mati satu, saya kasih belele ya karena itu tadi memang sudah waktunya sifon atau waktunya kuras total, tapi kita nggak langsung tangani, pasti dan akhirnya ada yang mati seperti itu. Kalau di yang mata hitam yang saya maksud ugal-ugalan ya seperti ini, kotornya seperti ini loh, tapi ikannya lihat, saya kasih bau nggak sebelum kelihatan. Ikannya masih aktif-aktif, berenangnya juga normal, nggak ada gedek. Ini juga mata hitam, ini pingu, black musco. Oh ya, ini black musco ini malah ugal-ugalan parah ini, betina black musco ini. Masih ada pakannya. Oh, kelihatan ya. Ya sehat-sehat mereka, walaupun dengan rawatan agak ugal-ugalan. Ya tapi jangan ditiru kalau memang di teman-teman nggak bisa, atau di teman-teman itu kalau saya rawatan kayak abang ini mesti mati bang. Kalau di tempat saya paling tidak itu harus 3 hari sekali saya sifon, 3 hari sekali, atau kuras total seminggu sekali. Ya lakukan yang memang membuat ikan di tempat kalian itu sehat, jangan terpaku dengan cara atau breeder yang lain lakukan, karena memang setiap breeder, setiap tempat itu pasti bisa beda-beda rawatannya, karena sumber airnya beda, suhu lokasinya beda, terus tempatnya. Kalau di tempat kalian umpama sangat padat penduduk, banyak polusi, apa tempat yang termasuk banyak penghijauan dekat-dekat sawah, itu pasti berpengaruh di rawatan hewan atau makhluk hidup. Menurut saya berpengaruh, karena otomatis nanti pasokan oksigen di daerah situ pasti beda. Nah, ini full gold saya teman-teman, udah mau beranak, udah muncul 2 ekor, nggak kelihatan tapi tinggal 1. Jadi nggak seberapa kelihatan. Airnya hijau banget, jadi nggak seberapa kelihatan. Ini Molly Golden. Ya mungkin pertemuan kali ini, di video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran, jangan sungkan-sungkan tulis di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.